Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan sederhana. Jadi kita ada dua KD di sini. Yang pertama adalah menganalisis laporan keuangan sederhana dan KD 4.10. Di sini membuat laporan keuangan sederhana. Indikator pertama adalah mengaudit laporan keuangan sederhana, yang kedua meneliti laporan keuangan sederhana, dan yang ketiga adalah menelaah laporan keuangan sederhana. Indikator KD 4.10 yang pertama merancang laporan keuangan sederhana, yang kedua adalah menyiapkan laporan keuangan sederhana, yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan sederhana. Yang pertama adalah pengertian keuangan sederhana. Itu merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang berupa ringkasan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun atau tahun buku yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan itu adalah sebenarnya di sini sesuai dengan ini disimpulkan bahwa dia adalah rangkuman dari catatan yang terjadi selama periode tertentu. Artinya kalau misalkan laporan keuangan dibuat 1 bulan sekali berarti ringkasan selama 1 bulan. Kalau misalkan dia dibuat triwulan atau 3 bulan sekali, berarti itu adalah ringkasan dari 3 bulan. Jadi ringkasan transaksi-transaksi di periode tertentu. Tujuan pencatatan keuangan sederhana yang pertama adalah mengetahui kondisi keuangan yang dijalankan. Jadi kita bisa mengetahui keuangan kita itu dengan di kondisi yang baik atau di kondisi yang buruk. Nah, yang kedua adalah mencegah bisnis mati. Jadi kenapa kok bisa laporan keuangan mencegah bisnis mati? Karena kalau kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita bisa mengatur strategi kedepannya dari bisnis kita. Kalau keuangannya buruk di bulan ini, kita bisa memperbaikinya, penjualannya diperbaiki, terus produksinya diperbaiki. Nah, itu digunakan langkah-langkah untuk merancang strategi biar kedepannya tidak terjadi keuangan yang buruk, jadi keuangannya bisa membaik lagi. Yang ketiga adalah sebagai bahan dasar dokumen untuk melakukan proses akuntansi. Jadi transaksi tadi kan sebagai yang dikumpulkan itu sebagai dokumen yang digunakan untuk proses akuntansi. Biasanya dilakukan dalam 1 periode atau 1 tahun berjalannya bisnis itu. Yang terakhir adalah keperluan lain yang berkaitan dengan entitas usaha, yaitu biasanya keuangan itu diminta dari pemilik sahamnya. Jadi pemilik saham atau orang luar pun yang ingin membeli saham di situ, itu biasanya butuh laporan keuangan. Jadi itu digunakan untuk orang-orang yang berkepentingan. Bentuk laporan keuangan di sini ada 3, yaitu arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Ini yang laporan keuangan sederhana ya. Ini biasanya ada 3 ini. Yang pertama kita bahas adalah arus kas. Arus kas itu adalah kalau bahasa Indonesia aliran kas. Jadi catatan harian pengeluaran dan pemasukan dari keuangan perusahaan tadi. Jadi keluar masuknya uang itu tadi yang dinamakan aliran kas atau arus kas. Yang kedua adalah neraca. Neraca di sini dikatakan neraca penting dibuat setidaknya setahun sekali untuk mengetahui nilai perusahaan. Jadi neraca tadi gunanya untuk mengetahui nilai perusahaan. Kok bisa? Karena dalam neraca ada yang namanya aset perusahaan, ada yang namanya kewajiban perusahaan. Jadi lebih gampangnya kita simpulkan gini, dengan adanya neraca kita bisa mengetahui perusahaan kita itu harganya berapa kalau dijual. Nah, itu lebih mudahnya disimpulkan dengan kata-kata seperti itu. Dilanjutkan lagi. Yang terakhir adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Intinya dari laporan laba rugi ini kita itu dalam bisnis mengalami keuntungan apa kerugian. Jadi selama 1 bulan misalkan kita mengeluarkan biaya 1 juta. Terus habis itu pendapatan kita mendapatkan 1.500.000, berarti kita mendapatkan laba sebesar 500.000. Nah, jadi ada biayanya di situ dan ada pendapatannya di situ. Makanya kita bisa menghitung keuntungan kita berapa. Atau kalau misalnya kita mengalami kerugian kita berapa.
terima kasih, itu aja pertemuan kali ini. Besok kita akan membahas bagaimana caranya membuat laporan keuangan sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.